Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Di nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-36 dalam program belajar bareng Tabernakel. Dan pada episode kali ini kita akan kembali melanjutkan tema yang lalu, masih ada beberapa bagian yang perlu kita dalami, yaitu tentang menguduskan hari Sabat. Terlebih dahulu kita kembali mengingat tentang skema tabernakel atau kemah suci yang menjadi panduan umat Israel di padang gurun untuk mereka beribadah. Ada bagian luar halaman, ada bagian halaman, ada bagian ruangan suci, ada bagian ruangan maha suci. Kita dapat membacanya di Keluaran 25 sampai Keluaran pasal yang ke-40. Pintu gerbang untuk masuk ke halaman ini menunjukkan kalau kita hubungkan dengan iman kita sebagai orang percaya adalah pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus dikatakan sebagai pintu untuk kita dapat masuk kepada Bapa. Mezbah korban bakaran adalah gambaran korban Kristus dalam kehidupan kita. Tanpa penumpahan darah dikatakan tidak ada pengampunan dosa. Kemudian kolom pembasuhan ini menggambarkan tentang baptisan air yang merupakan satu bagian komitmen orang percaya untuk mereka menanggalkan manusia lama dan hidup dalam manusia baru yang terus-menerus disempurnakan. Itulah di bagian halaman. Kemudian kita akan masuk ke ruangan suci yang dibatasi oleh pintu kemah di sana, yang menunjukkan persekutuan dengan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa dan hidup dalam kekudusan atau kesucian. Di ruangan suci ini ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian yang merupakan hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan, roti untuk manusia jasmani, dan roti dalam firman Tuhan itu adalah untuk manusia rohani, untuk apa yang ada dalam kehidupan kita, manusia batiniah kita. Pelita adalah bagaimana hidup kita harus menjadi terang. Pelita adalah kehidupan kita yang terus menyala, sehingga orang dapat melihat ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menjadi pelita, ya, karena hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat kita menjadi terang atau menyala dalam hidup ini. Kemudian mezbah dupa atau mezbah emas adalah kehidupan doa dan penyembahan, yang itu merupakan satu hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Kalau digambarkan dalam organ tubuh manusia ini seperti leher, ya, penghubung antara tubuh dan kepala. Kita pun berhubungan dengan kepala kita, yaitu Kristus, dengan doa penyembahan yang bukan hanya kita lakukan saat hari ibadah, tetapi tiap-tiap hari, tiap saat adalah momen kita berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita masuk ruang maha suci, di sana ada pintu tirai yang begitu tebal, begitu kuat, namun ketika pintu tirai ini ada di bait suci, waktu itu Yesus disalib, pintu tirai ini terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Pintu tirai ini menunjukkan kemauan manusia untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa, namun dengan kekuatan sendiri manusia tidak mampu. Kedagingan manusia, kecenderungan manusia berbuat dosa, dan lain-lain hanya dapat ditanggulangi dengan korban Kristus, yang dikatakan itu memampukan kita masuk ke ruang maha suci. Di sana ada tabut perjanjian, menunjukkan satu persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat korban Kristus, karya Kristus itulah yang digambarkan dalam kemah suci. Sejatinya Kristus membuka kepada kita jalan yang baru,
yang memungkinkan kita untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, ini skema-skema suci yang terus kita ingat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di waktu yang lalu kita belajar tentang menguduskan hari Sabat. Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat. Perintah ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan, mulai dari Keluaran pasal 20 saat Musa menerima hukum Tuhan. Kemudian di Keluaran 34, Keluaran 35 juga ada bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat berarti kita menghargai Tuhan dan firman-Nya, kita menghargai keberadaan diri kita sendiri sebagai manusia, dan kita menghargai juga alam ciptaannya. Dikatakan ada musim menabur, ada musim menuai, bahkan ada musim yang dikatakan orang itu harus memberi sabat kepada tanah. Jadi ini Bapak Ibu yang kita pelajari, hari Sabat adalah hari perhentian. Hubungannya dengan peristiwa penciptaan, di mana Allah Bapa di surga mencipta 6 hari, kemudian di hari yang ketujuh dia beristirahat dan memberkati hari tersebut. Kita pun dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, kita mau untuk meneladani Bapa di surga. Dengan apa? Beristirahat, memberkati, menguduskan hari tersebut yang sudah diberikan Tuhan untuk kita beristirahat. Hari Sabat sejak peristiwa kebangkitan Yesus tidak secara harafiah diartikan hari Sabtu. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat baik dalam Matius 28, Yohanes 20, Kisah 20, 1 Korintus 16, dikatakan di sana pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, orang percaya berkumpul, mereka memecah-mecahkan roti, mengumpulkan persembahan, beribadah. Nah, itu sejak peristiwa kebangkitan Yesus. Di sana tidak lagi secara harafiah diartikan sebagai hari Sabtu, tapi kita sebagai orang percaya memperingati hari Sabat ini, menguduskan hari Sabat ini dengan beribadah di hari Minggu. Tentu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar hari Minggu kalau kita berbicara tentang Sabat, tetapi tiap-tiap hari dalam skala yang lebih kecil, kita pun perlu mengalami Sabat di tiap-tiap hari. Karena apa? Nanti ini juga hubungannya dengan kekekalan. Ya, dalam Ibrani pasal 4 dikatakan ada satu hari nanti, yaitu dikatakan hari perhentian. Dan kita bisa masuk perhentian itu ketika kita mengikuti kehendak Bapa di surga. Jika kita mau untuk juga belajar bersabat tiap-tiap hari, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah, karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita selalu ingat untuk menguduskan hari Tuhan. Hingga nanti tiba saatnya kita beristirahat bersama Tuhan dalam satu kekekalan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kita pelajari di hari Rabu yang lalu. Dan saat ini kita kembali melanjutkan masih dalam tema yang sama, menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu kalau kita baca dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28, mari sama-sama kita baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita renungkan ayat ini Bapak Ibu, bahwa hari Sabat dijadikan Tuhan, diadakan Tuhan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya kita perlu memahami, kita perlu mengerti bahwa hari Sabat ini diadakan atau diberikan Tuhan untuk manusia. Satu pemberian dari Tuhan kepada manusia. Nah, seringkali di dalam budaya Israel, Yahudi waktu itu, mereka terjebak pada satu pola hidup bahwa seperti sebaliknya, bahwa mereka harus dikatakan melaksanakan berbagai macam aturan dan kemudian merasa terpaksa, kemudian merasa tertekan saat mereka harus menghadapi Sabat. Sehingga mereka melakukan berbagai macam dikatakan aturan-aturan dan lain sebagainya, larangan-larangan. Ada banyak sekali peraturan ya, jumlahnya ratusan.
yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Tuhan Yesus ingin kita memiliki konsep berpikir bahwa Sabat itu pemberian Tuhan, bukan kekangan Tuhan, bukan sekedar aturan Tuhan, tetapi diadakan sebagai pemberian untuk manusia. Ya, anugerah untuk manusia. Untuk apa manusia dikatakan tadi beristirahat, untuk manusia berhenti dari segala aktivitasnya, untuk manusia memuliakan Tuhan, menguduskan hari Sabat tersebut. Ya, maka hari Sabat ini kalau kita melihat dalam pengertian praktisnya yaitu berhenti ya, seperti Tuhan ketika mencipta di hari ketujuh. Ya, di hari ketujuh. Jadi 6 hari plus 1 ya, itu seperti Tuhan mencipta selama 6 hari, kemudian 1 hari untuk hari Sabat. Atau kalau kita berpikir kalau sejak hari Minggu artinya hari pertama dulu, kemudian 6 hari kita bekerja. Jadi ini Bapak Ibu, ada orang yang berpendapat Sabat itu ya 6 plus 1, 6 hari bekerja, 1 harinya di ujungnya untuk beristirahat. Ada lagi yang berpendapat beristirahat dulu ya di hari Minggu, kemudian untuk bekerja di 6 hari. Sama saja Bapak Ibu sekalian. Dalam pengertian ini kita melihat di Kejadian pasal 2, kita kembali baca Kejadian pasal 2 ayat yang kedua dan ketiga. Kejadian pasal 2 ayat 2 dan ketiga. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dari ayat-ayat ini dikatakan Allah berhenti pada hari ketujuh setelah dia mencipta selama 6 hari. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir apakah Allah sebenarnya perlu istirahat? Apakah Tuhan itu perlu istirahat? Tentu tidak. Tetapi Tuhan memberikan teladan, yaitu batasan kepada manusia dalam hari ketujuh itu. Kalau hari ketujuh, hari Sabat, dikatakan beristirahatlah, berhenti, kuduskan hari Sabat. Artinya muliakan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita diberikan Tuhan 7 hari, 24 jam, tidak ada waktu bagi kita untuk berhenti. Ya, kita bukan robot dan lain sebagainya. Kalau kita melihat satu mesin saja, dia perlu masa istirahat, masa reset. Ya, kalau kita melihat mesin saja, kadang dia perlu restart. Ya, dia perlu berhenti dulu, kemudian di restart kembali untuk dia kembali diposisikan posisi yang segar, ya posisi segar, sehingga dia bisa bekerja kembali dengan normal. Tubuh kita sebagai manusia pun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jangan sampai menjadi budak dalam hidup ini, dalam arti kita tidak mau menghargai Sabat. Ada mungkin kasus-kasus tertentu di mana kita harus bekerja di hari Minggu. Tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan memberikan hari-hari lain ya untuk kita bisa bekerja, beristirahat. Jadi pola ini Bapak Ibu kita perlu tanamkan dalam prinsip kita ya, baik kita bekerja, baik kita melakukan aktivitas apapun, 6 hari kerja, 1 hari istirahat. 6 hari kerja, 1 hari istirahat ya. Bapak Ibu mungkin ada yang alasan saya tidak bisa ibadah hari Minggu. Oke, ada Kamis kita bisa HBS, ada Sabtu kita bisa persekutuan doa. Ya kalau kita katakan lagi, waduh saya tidak bisa lagi, saya tidak bisa. Itu artinya kita hanya beralasan. Kita tidak mau menghargai Sabat yang diberikan Tuhan untuk beristirahat. Ya, sebab sesungguhnya Sabat itu diadakan untuk manusia sebagai satu pemberian Tuhan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyadari hal ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hampir setiap hal dalam hidup ini butuh perhentian atau istirahat. Ya, hampir setiap hal dalam hidup ini butuh perhentian atau istirahat. Bapak Ibu, kalau saya gambarkan seperti musik saja. Kalau dalam musik atau dalam not itu tidak ada tanda istirahat, akan terus berputar ya. Kita mungkin menyanyikan sebuah lagu apa,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ya, tidak ada istirahatnya. Terus berputar, tidak ada tanda titiknya, tidak ada tanda tanda nolnya kalau not angka tuh ya. Jadi yang capek siapa Bapak Ibu? Yang capek ya penyanyinya. Tidak ada tanda istirahatnya, tidak ada tanda di mana dia harus mengambil nafas, nafasnya habis penyanyi tersebut. Demikian pun dalam banyak hal, ya seperti saya katakan tadi, mesin saja butuh istirahat, HP saja butuh istirahat, jangan dipakai terus. Ya, ada saatnya kita tidur, HP itu tidak dipakai. Ada saatnya kita mungkin harus mematikan HP dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk HP tersebut kembali merefresh dirinya sendiri. Sehingga dia kembali dapat segar ya, kalau istilah manusia segar dalam menuntaskan tugas-tugasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hal, hampir setiap hal bahkan saya katakan dalam hidup ini butuh perhentian atau istirahat. Jadi saya katakan hari Sabat ini pemberian Tuhan untuk dinikmati manusia. Bukan hanya sekedar kewajiban, ya, bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita misalnya makan, Bapak Ibu, kita bisa menikmati karena kita mungkin sudah besar, kita bisa menikmati makan, wah ini enak dia. Tapi kalau anak kecil Bapak Ibu kadang makan itu sebagai kewajiban. Ayo harus makan, ayo harus minum, ya kewajiban. Kalau kita juga demikian, misalnya tidur siang ya, contoh lagi, anak kecil mereka diwajibkan ya, misalnya ayo tidur siang. Tapi kalau orang gede kadang mereka waktu kerja capek, pengen tidur aja nggak bisa. Tapi mereka tahu mereka butuh tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam hidup ini tidak semua hal harus dipandang sekedar kewajiban. Kita ibadah, ya dalam bayangan kita, wah saya harus beribadah. Kalau tidak, saya tidak diberkati. Kalau tidak, nanti saya diomongi sama orang. Kalau tidak, saya nanti dikunjungi sama Pak Gembala, dan lain sebagainya. Akhirnya jadi kewajiban aja. Tapi kalau kita melihat Sabat ini sebagai pemberian Tuhan, kita bisa menikmati. Hari Minggu kita beribadah, kita nikmati. Ada pujian, kita nikmati. Ada penyembahan, kita nikmati. Doa, kita nikmati. Ada firman Tuhan, kita nikmati. Sehingga Sabat ini menjadi berkat, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau kita akan menjalani hari berikutnya, kita bisa semangat. Ya, kita bukan berkata saya benci Senin, I hate Monday, tapi saya bisa berkata I love Monday, saya menyukai Senin, saya akan bekerja kembali. Karena apa? Saya sudah diberikan semangat saat Sabat. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, dewasa ini pun orang ya mencoba bersabat sendiri ya, healing misalnya, dolan-dolan ya, entah kemana, dolan-dolan sendiri, pikirnya wah saya bisa semangat kembali saat saya healing, saat saya kemudian dolan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya justru capek sendiri, ya nanti waktu healing ada masalah, konflik sama teman, besok mau kerja lagi malah jadi tidak semangat, ya jadi lelah sendiri. Jadi Bapak Ibu, sabat terbaik, perhentian terbaik, istirahat terbaik itu ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita bisa mengerti bahwa sabat itu diberikan untuk manusia, diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diadakan untuk manusia sebagai pemberian. Maka saya ajak kita untuk menghargai, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau Minggu harus bekerja, cari hari lain untuk beribadah. Misalnya ada Kamis, ada Jumat, kalau yang doa puasa, ada Sabtu, persekutuan doa, kita bisa beribadah Bapak Ibu. Jadi mengistirahatkan diri kita juga dari segala aktivitas rutinitas ya, yang melelahkan. Maka saya katakan tadi, jangan sampai Sabat ini hanya kewajiban, ini berat, ya ibadah berat, baca firman berat, menyembah Tuhan berat, berdoa berat, karena hanya kewajiban. Tapi mari kita melihat ini sebagai pemberian Tuhan untuk dinikmati oleh manusia. Dan kita juga dapat melihat peringatan dan batasan dalam firman Tuhan tentang Sabat ini, misalnya dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu,
atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, apakah sabat ini sekedar kita anggap sebagai hari yang melelahkan, hari yang capek, hari yang mungkin hanya kewajiban rutinitas, atau dikatakan sebagai hari kenikmatan, hari yang mulia? Nah, Tuhan ingin kita menganggapnya sebagai hari yang nikmat, hari yang mulia ketika kita bersabat. Maka dikatakan tadi ada batasan, ada peringatan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, ya, di waktu yang tambah lama tambah cepat, ya, rasanya tambah padat dan lain sebagainya, apakah kita masih bisa menghargai hukum Tuhan ini, hukum sabat, tidak melakukan urusan pada hari kudus, kecuali sangat terpaksa, ya. Karena apa? Firman Tuhan sejatinya bukan ingin menghukum kita, tetapi Tuhan ingin kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan, yaitu hari kenikmatan, hari yang mulia. Ya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit bumi dan dengan kendaraan kemenangan. Ku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan lewat Nabi Yesaya di masa itu untuk bangsa Israel, kemudian para pemimpinnya juga menghargai hari Sabat, hukum Sabat, tidak melakukan acara urusan di hari Sabat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam arti apakah kita bisa menikmati Sabat ini dalam kehidupan kita? Ya, hal yang sederhana, mungkin Bapak Ibu punya urusan di hari Minggu, ada berbagai macam mungkin hal yang harus dilakukan. Ya, mari saat beribadah kita bisa menikmati ibadah tersebut. Saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, bersekutu, kemudian membaca firman Tuhan, mari kita nikmati. Jangan sampai hari Sabat ini justru menjadi hari yang berat. Ya, mungkin pertanyaannya kepada para pendeta juga, apakah hari Sabat ini nikmat atau berat? Ya, kalau para pendeta kadang harus mempersiapkan firman, harus mikir ini, mikir itu. Tapi apakah kita juga bisa menikmati hari Sabat ini? Dan saya pun masih belajar Bapak Ibu saudara sekalian, jangan justru yang lain menikmati, para pendetanya justru tidak menikmati karena stres. Wah, lihat jemaat ini tidak datang, lihat jemaat ini sakit, akhirnya kepikiran sendiri, belum lagi mikir firman Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu dibebaskan dari pikiran-pikiran tersebut dan kita perlu menikmati Sabat, perhentian yang diberikan Tuhan. Ya, kemudian dalam skala kecil tiap-tiap hari kita belajar untuk menikmati juga hadirat Tuhan. Di doa saat teduh pagi hari, mari sama-sama kita juga menikmati Bapak Ibu sekalian rema firman Tuhan yang diberikan. Kita menikmati hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Karenanya saya katakan Sabat dan kekristenan bukanlah penjara bagi manusia atau hal yang memberatkan. Sebaliknya, kita bisa menikmati perhentian dalam hadiratnya saat kita taat menjalankan perintahnya. Salah satunya hukum Sabat ini. Karenanya Bapak Ibu sekalian, akan ada banyak mungkin godaan, ya, yang buka toko. Seringkali mungkin orang berkata, buka saja toko ya di hari Minggu. Mungkin ya seperti itu. Nanti banyak orderan dan lain sebagainya. Yang kerja ditawari lembur yang banyak di hari Minggu, yang kemudian melakukan aktivitas hari Minggu, bahkan sekarang anak sekolah pun banyak sekali kegiatannya di hari Minggu. Ya, kita tidak bisa kemudian menyetop orang dengan kekuatan kita, tetapi mari kita belajar, saya katakan, menikmati hari Minggu tersebut. Saat kita diizinkan beribadah, nikmati ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Jangan justru ibadah, tetapi pikirannya kemana-mana. Kita jadi tidak menikmati. 6 hari Tuhan berikan, hari yang ke-7 pun kita tidak nikmati, sangat tidak beruntung. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk terus menguduskan hari Sabat, menghargai hukum Tuhan, tidak menginjak-injak hukum Sabat, tetapi menghargai
pemberian yang sudah Tuhan berikan. Jangan jadikan Sabat ini sebagai beban atau hal yang memberatkan, tetapi mari biarlah itu menjadi satu kenikmatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami untuk dapat Tuhan menguduskan hari Sabat. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi di tiap-tiap hari kami mau menguduskan waktu untuk Engkau, mengkhususkan waktu untuk berada dalam hadirat-Mu, menerima firman-Mu, mendapat kekuatan yang daripada-Mu. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan untuk kami dapat menjalankan perintah-Mu, menjalankan hukum-Mu oleh karena kekuatan yang daripada-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka, pergumulan mereka, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati. Terima kasih, akhirnya kami tutup Tuhan, program belajar bareng kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian, amin.